Assalamualaikum Sobat RJ, berjumpa kembali bersama kami di RJ Channel. Channel keluarga yang suka ajak anak, eyang, dan kakek jalan-jalan. Video bagian keempat ini merupakan video terakhir road trip piknik Pasundan dari Bangka ke Jawa Barat. Di video kali ini kami akan sharing perjalanan kami dari Pangalengan, Bandung, Sukabumi, Subang, Palembang, hingga nanti kembali ke rumah di Bangka. Dan di akhir video nanti kami juga akan sharing berapa besar biaya untuk road trip dari Bangka ke Jawa Barat. Dari Pangalengan kami menuju Bandung, singgah di Summarecon Mall untuk rayain ulta Mas Raka yang ke-13 tahun. Tiap tahun Mas Raka ultanya selalu pas road trip nih. Semoga jadi anak soleh ya Mas. Dari mall kami istirahat di villa di Bandung. Selama di Bandung itu kami menginap di villa di daerah Pasteur karena lokasinya dan halaman parkirnya yang luas, yang gak memungkinkan kalau kami itu nginap di rumah Onti Cika. Setelah 8 hari dari tanggal 26 Desember ini bersama-sama, akhirnya kami pun berpisah dengan partner road trip kami. Sampai jumpa lagi ya Mami Nina, Om Topan, Aunty Cika, Tete Mea, Babang Raja, Mas Randra, Mas Rangga, Yai, dan Dedek Sena. Dari Bandung, perjalanan pun dilanjutkan ke Sukabumi, rumahnya Om Budi, adiknya Papa Dadan. Dari Bandung itu kami melewati daerah Padalarang, terus Cianjur. Untuk makan siang hari ini itu kami singgah di rumah makan Alam Sunda namanya di Cianjur. Rumah makan Alam Sunda ini rumah makan khas Sunda yang bagi kami itu seperti dapat bonus deh. Lagi lapar, cari-cari tempat makan, ketemu ini rumah makan yang ternyata rame. Parkiran mobilnya aja luas banget di dalam. Ada banyak pilihan makanan di sini dan uniknya itu kita bisa buat sambal dadakan sendiri sesuai selera kita. Tapi kalau kami lebih pilih sambal cobek yang dibuat khas dari rumah makan Alam Sunda. Lanjut lagi, kita menuju Sukabumi. Sekitar pukul 3 sore kami sampai di Sukabumi di rumahnya Om Budi. Setelah Isya kami keluar jalan-jalan. Kami diajak makan malam di The Green. Ternyata di sana Bunda Noni, istrinya Om Budi, itu sudah menyiapkan kejutan buat Mas Raka. Terima kasih ya Bunda, Om Budi dan Farel. Besok paginya kami masih di Sukabumi, masih mau keliling-keliling dulu. Kami pagi ini sarapan di Semesta namanya. Ini kopi top deh. Dari sekian banyak kopi yang udah dicoba selama perjalanan, kopi susu Semesta ini juaranya. Nasi goreng sama kopi. Udah 2 porsi nih. Nasi goreng sama bubur. Om Aimi pakai nasi goreng.
Semesta ini recommended banget buat Sobat RJ yang mau cari sarapan di Sukabumi. Begitu keluar, lihat di parkiran itu penuh kendaraan. Nah, kalau ada tempat makan yang pengunjungnya rame gini kan, biasanya sih tempat makannya itu makanannya enak-enak. Habis sarapan itu kirain langsung pulang. Ternyata kita diajakin lagi nih jalan-jalan ke Golpara. Ngopi lagi di sini. Di Golpara ini selain ada kafe cantik untuk nongki-nongki, di sini juga ada glamping, camping park buat yang mau camping. Ngopi lagi kita di sini. Cuman untuk cemilannya kali ini kita pilih rebus-rebusan aja. Secara ya, dari tadi kita udah makan banyak. Dari Golpara kami balik ke rumah, istirahat dulu. Sorenya diajakin jalan lagi nih sama Bunda Noni. Beli oleh-oleh dulu di Lampion. Nek beli apa? Jauh ya di Sukabumi ya. Dari Lampion kami naik ke atas ke Puncak Damar. Jalannya, waduh, kalau si Bodas udah nangis nih. Lihat jalanan berbatu kayak gini. Di Puncak Damar ini pemandangannya bagus, bisa melihat city view Sukabumi. Tapi udaranya lumayan dingin ini. Jadi kami udah siap-siap pakai jaket tebal. Dari Puncak Damar, kami singgah dulu di Bandros Atta. Jajanan tradisionalnya enak dan bikin kangen. Kalau ke Sukabumi itu pasti singgah ke sini. Setelah istirahat dan puas kulineran di Sukabumi, kami lanjut lagi perjalanan hari ini ke Subang. Makasih banyak ya Bunda Noni, Om Budi, dan Farel. Ditunggu di Bangka ya. We were rolling with the waves. Let them crash down on me. And you showed me the way. The best things in life are free. We didn't know that it was magic while we had it. I wish I could go back and change the way I acted. Sometimes a happy story has an ending tragic, but I'm still thankful that these moments even happened. When I think of you, I think of summer. Untuk ke Subang, kami melewati Cianjur, Jonggol, lalu melewati Cikalong, melewati Bendungan Cirata, terus ke Pleret. Crash down on me, and you showed me the way. Kami sudah pesan guest house milik yayasan sekolah yang tempatnya itu masih di kompleks sekolahnya kakak Karen. Qadarullah, memang 3 hari ini kakak Karen itu nggak terlalu sehat. Sepertinya tertular virus flu Singapura dari Yai waktu jalan-jalan kemarin. Karena kakak Karen itu di asrama, jadi kepala asrama tidak mengizinkan untuk balik asrama dan dibolehkan untuk istirahat balik lagi ke rumah. Jadilah kakak Karen ikut balik lagi ke Bangka. Antara senang sama sedih ya kak. Ya sedihnya nggak bisa masuk sekolah, tapi senengnya liburannya diperpanjang nih kakak Karen.
Setelah subuh itu dari Subang kami berangkat untuk kembali lagi ke Bangka, masuk melalui tol Jakarta dengan tujuan Pelabuhan Merak. Untuk penyeberangan kali ini itu kami dapat kapal Portlink. Untuk harga kapal eksekutif ini masih seperti waktu berangkat kemarin, itu harganya 550.000. Ya, kasih, Pak. Dari Lampung itu kami langsung lanjut perjalanan dengan tujuan hari ini ke Palembang. Kami melewati tol Trans Sumatera. Ini jalannya banyak banget yang lagi perbaikan. Semoga kalau tahun depan kami road trip lagi, ini jalannya udah bagus. Sesampainya di Palembang itu kami cari makan dulu, ngirup cuko dulu di Pempek Viko di Jalan Sudirman. Gak lengkap kan kalau ke Palembang kita gak ketemu pempek. Di Pempek Viko ini selain pempek banyak juga menu yang lain. Gak ketinggalan ini es kacang merah. Dari Viko itu baru kami lanjut ke hotel yang jaraknya nggak begitu jauh dari tempat makan tadi. Malam ini kami menginap di Luminor Hotel. Hotelnya bersih, nyaman, aman, cocok kalau sebagai hotel transit. Udah sampai hotel, Mas. Di mana hotelnya, Nak? Luminor Hotel. Oke. Istirahat, besok subuh berangkat lagi. Pagi hari sekitar pukul 4 itu kami mulai lagi perjalanan pulang ke Bangka. Kami dapat tiket penyeberangan kapal yang jam 7 pagi.
Satu hal yang mungkin bisa jadi masukan untuk bapak atau ibu yang bertugas di Pelabuhan Tanjung Api-Api. Tolong dong Pak, Bu, ini toiletnya airnya disediain dong. Kebayangkan mau ke toilet, setetes pun gak ada air sama sekali. Setelah 400 meter, putar balik. Makanan. Kayaknya mereka Jangan udah lanjut ke mobil kita. Dia tahu banyak makanan katanya. Mungkin kecium sama dia tuh. Sekitar pukul 8 pagi itu kapal kami mulai berangkat menyeberang ke Pulau Bangka. Untuk kepulangan kali ini kita dapat kapal yang gak kecil. Untungnya masih bisa dapat tempat duduk. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. Sekitar pukul 12:30 siang kami sampai di Pelabuhan Tanjung Kalian Montok. Alhamdulillah bersama si Bodas kami kembali menginjakan kaki di Pulau Bangka. Secret star in your heart. Setelah sholat, makan siang, satu hal yang sudah ditunggu-tunggu kakek Duan selama perjalanan, makan duren. Duren memang selalu menggoda kami selama di jalan, tapi kami ingat perjalanan masih jauh, jadi kami tahan dulu. Dan sekarang karena udah sampai Bangka, hayolah kakek, silahkan makan duren sepuasnya. Alhamdulillah sekitar pukul 5 sore itu kami sampai Sungai Liat. Antar kakek dulu dan baru balik ke rumah. Perjalanan 14 hari kami pun alhamdulillah selesai dengan beribu kenangan suka dan duka di perjalanan. Ini merupakan road trip tahun keempat kami berkeliling menyeberang antar pulau dengan si Bodas kesayangan kami. Dan Papa Dadan itu tetap bertahan sebagai solo driver, gak mau gantian ini nyetirnya. Makasih ya Pak, sudah membawa kami berkeliling Nusantara, beribu kilometer yang sudah dilewati bersama. Driver kita selama 14 hari perjalanan. Gimana Pak? Mantap. Nih anak-anak. Loh, kok balik lagi? Ini di luar prediksi BMKG ya. Kok balik lagi, Neng? Hah? Road trip itu bagi kami bukan hanya sekedar jalan-jalan menyeberang pulau demi pulau, tapi lebih dari itu, kami sedang menabung kenangan sebanyak-banyaknya, melewati hari-hari bersama keluarga, dan plusnya itu bisa bersilaturahmi dengan keluarga-keluarga yang tinggalnya berjauhan. Kita mau kemana? Labuan Bajo. Wih, di Labuan Bajo ya Mas. Oke. Ya. Berikut kami sharing untuk biaya perjalanan dari Bangka ke Jawa Barat. Siapa tahu bisa bermanfaat untuk Sobat RJ yang ada rencana road trip dari Bangka ke Jawa Barat. Untuk biaya pokok perjalanan seperti kapal, tol, dan BBM itu sekitar 6.500.000. Secret star in your heart. Untuk biaya makan dan jajan selama 14 hari itu sekitar 8,5 juta. Kalau untuk biaya makan seperti ini sesuai selera aja ya Sobat RJ, jadi bisa beda-beda. Begitupun untuk penginapan, ini juga sesuai budget masing-masing ya. Kalau kami untuk road trip kali ini biaya penginapan itu sekitar 12.766.000. Untuk biaya masuk tempat wisata seperti Madasari, Pangandaran, Walini, main ATV, main rafting, juga parkir-parkir itu totalnya sekitar 2 juta rupiah. Demikianlah video piknik Pasundan bagian keempat, dan sampai jumpa lagi di video-video kami selanjutnya. Bye.
lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I